Komitmen diperlukan untuk mencapai sebuah tujuan. Komitmen diperlukan untuk kita melakukan perubahan-perubahan, baik itu perubahan yang kecil ataupun besar di dalam kehidupan kita. Tanpa komitmen yang kuat, kita akan mudah sekali digagalkan, teralihkan, tidak fokus untuk mencapai tujuan-tujuan, harapan-harapan, dan perubahan-perubahan yang kita ingin capai. Sebagai contoh, bukankah kita sering sekali berkata, "Aku akan bangun besok pagi untuk bisa berolahraga." Namun tanpa komitmen yang kuat, kita akan mudah sekali tergoda untuk tetap tidur larut malam, bahkan sampai pagi hari, hanya untuk misalnya menonton drama Korea, main media sosial, atau membalas sekedar chat teman-teman kita. Teman-teman, komitmen yang kuat sangat diperlukan untuk kehidupan pribadi dan jasmani kita. Tapi jangan pernah lupa, komitmen yang kuat dibutuhkan juga untuk pertumbuhan kerohanian atau kehidupan spiritualitas kita. Teman-teman, bagian yang baru saja kita baca merupakan bagian yang menekankan pentingnya komitmen di dalam kehidupan rohani kita. Tuhan Yesus secara khusus dalam hal ini berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang duduk di sekitarnya, dan dia menunjukkan betapa pentingnya kita membutuhkan komitmen untuk melakukan kehendak Allah. Injil Markus adalah Injil yang menekankan pribadi Tuhan Yesus sebagai pribadi yang penuh dengan otoritas dan pribadi yang unik, yang menggenapi janji-janji Allah yang diberikan di dalam perjanjian lama. Injil Markus ingin kita menyadari ketika dia mengajarkan pentingnya untuk melakukan kehendak Allah, maka dia bukanlah pribadi sebagai guru saja, tetapi dia adalah pribadi Mesias yang mau datang atau sudah datang menggenapi akan nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama. Teman-teman, ketika berbicara pentingnya komitmen, maka ada satu hal yang Tuhan Yesus ingin kita sama-sama tahu. Yang dia ingin kita sama-sama ketahui adalah pentingnya mengenal dia secara pribadi. Pentingnya kita memiliki hubungan relasional yang sangat baik dengan dirinya. Kenapa? Karena tanpa mengenal dia sebagai pribadi yang penuh otoritas, pribadi yang menggenapkan janji-janji Allah, pribadi yang menggenapkan nubuat-nubuat di dalam perjanjian lama, maka kita tidak pernah tahu bahwa kita itu sedang mengikuti, kita itu sedang melakukan apa yang Allah atau Tuhan kehendaki. Teman-teman, komitmen untuk melakukan kehendak Allah adalah komitmen yang sangat diperlukan untuk kita menjalani hari demi hari. Kalau kita tidak mengetahui, kalau kita tidak menyadari Yesus adalah pribadi Allah yang menggenapi nubuat di dalam perjanjian lama, maka kita tidak akan menyadari betapa pentingnya kita melakukan kehendak Allah. Kalau kita tidak menyadari bahwa firman Tuhan menyatakan isi hati daripada Tuhan, maka kita tidak akan pernah mau berusaha mati-matian, berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, ketika Tuhan mengatakan yang menjadi ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah, maka mari kita kembali kepada diri kita. Mari kita melihat kembali ke dalam hati kita. Sudahkah kita menyadari bahwa firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab adalah firman yang hidup? Firman Tuhan yang kita setiap hari baca, yang setiap hari kita gumulkan adalah firman yang berotoritas. Teman-teman, kalau kita tidak tahu
Kalau kita tidak mengenal pribadi Tuhan, maka kita akan mengabaikan semua yang sudah Dia nyatakan di dalam firman-Nya. Teman-teman, mari kita sama-sama hari ini mengambil kembali sebuah tekad di hadapan Tuhan. Tekad yang kuat, komitmen yang kuat untuk kita mau melakukan kehendak Tuhan. Refleksikanlah di dalam kehidupanmu. Apakah aku sungguh-sungguh menyadari Tuhan Yesus sebagai pribadi Mesias yang menggenapkan janji Allah? Apakah aku menyadari dan aku mengenal sungguh-sungguh dan aku ingin menyenangkan hatinya? Teman-teman, jika teman-teman ingin menyenangkan hati Tuhan kita, maka diperlukan tekad, komitmen yang kuat, bukan untuk ikut-ikutan dengan dunia ini, tetapi untuk ikut firman Tuhan, ikut melakukan firman Tuhan. Mari kita mengambil waktu untuk merefleksikan hal ini dan untuk kembali berkomitmen untuk menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Mari kita sama-sama tenang di hadapan Tuhan.